Perkenalkan, nama saya Aulia Larasati Dewi, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berita bohong atau hoax. Segala sesuatu yang memberikan kita tambahan pengetahuan atau wawasan itu disebut informasi. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai sumber dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan, contohnya ada rekaman wawancara, radio, siaran berita televisi. Sedangkan dalam bentuk tulisan contohnya itu ada kamus, buku ilmu pengetahuan, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi dapat dengan mudah kita bagikan maupun kita dapatkan. Namun, tak jarang dari kita yang pada saat membagikan suatu informasi itu sebelumnya tidak mengetahui atau tidak mencari kebenaran akan informasi tersebut. Hal itulah yang dikhawatirkan dapat menimbulkan hoax atau berita bohong. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti berita tersebut agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu." Seperti di kondisi pandemik seperti ini contohnya. Virus corona yang mulai masuk ke Indonesia ini banyak dimanfaatkan oleh beberapa pihak usil dengan sengaja menyebar berita bohong atau hoax. Contohnya itu ada narasi yang bilang kalau virus corona itu dapat menyebar melalui game Free Fire. Lalu ada lagi narasi yang mengatakan kalau virus corona itu dapat menyebar melalui handphone Xiaomi. Dilansir dari situs tempo.co, hal tersebut adalah narasi yang keliru. Karena virus yang bernama 2019 novel coronavirus ini tidak dapat berkembang atau menular pada benda mati. Virus ini membutuhkan inang atau sel yang juga masih hidup. Tadi malam aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku. Lalu mereka memegang tanganku, kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melewati dua orang. Yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari besi. Gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuk. Dia tarik kembali. Lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut. Dan dia tarik hingga robek pipi sisi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih. Dan dirobek lagi. Dan begitu seterusnya. Di akhir hadis, Rasulullah SAW mendapat penjelasan dari malaikat. Apa maksud kejadian yang beliau lihat? Orang pertama yang kamu lihat, dia adalah seseorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad nomor 20165. Inilah ancaman Allah terhadap orang yang suka menyebar berita bohong. Dengan demikian, alangkah baiknya jika kita memeriksa terlebih dahulu informasi yang akan kita bagikan. Jika kita sudah berusaha meneliti, mengecek kebenaran informasi tersebut, namun belum dapat memastikan kebenarannya, lebih baik diam. Alangkah baiknya itu kita lebih baik diam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa diam, maka dia selamat." Hadis riwayat Tirmizi.